Setelah genap 1 bulan, hari ini Rabu 9 September 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur secara resmi menghentikan ekskavasi terhadap situs Kumitir yang berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pada ekskavasi tahun 2020 ini, di sisi timur petugas berhasil membuka talut yang membujur dari utara ke selatan. Talut yang ditemukan ini masih tampak utuh, strukturnya juga masih tampak kokoh dan bagus, termasuk pilarnya yang tidak mengalami kerusakan. Talut yang diperkirakan dibangun pada era Majapahit ketika dipimpin Raja Hayam Wuruk ini ditemukan terkubur dalam tanah dengan kedalaman 2 meter. Kepala BPCB Jawa Timur Andi M. Said menyatakan bahwa area situs Kumitir ini sangat luas. Luasnya lebih dari 400 kali 300 meter persegi. Itulah sebabnya pada ekskavasi tahun 2020 ini, pihaknya hanya bisa mengungkap sekitar 30% keberadaan situs Kumitir. Selain talut di sisi timur, petugas juga berhasil mengungkap talut di sisi utara dan barat. Bahkan di sisi barat, petugas berhasil mengungkap sebuah bangunan yang diduga gapura atau pintu masuk menuju situs Kumitir. Tidak hanya itu saja, penggalian yang dilakukan di sektor tengah juga semakin memperkuat hipotesa sebelumnya, yaitu bahwa bangunan ini adalah candi tempat pendarmaan. Namun siapa yang didarmakan di dalamnya, apakah benar Mahesa Cempaka atau Wisnuwardana dari Singosari, hingga kini masih belum ditemukan petunjuk. Dari temuan lepas yang diamankan petugas baru bisa menyimpulkan bahwa area ini adalah tempat pendarmaan yang dibangun pada era Majapahit. Setelah menyelesaikan ekskavasi pada tahun 2020 ini, BPCB Jawa Timur akan kembali menyiapkan ekskavasi untuk tahap berikutnya di tahun 2021. Dalam ekskavasi nanti, Andi M. Said berharap pemerintah setempat dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ekskavasi pada situs ini. Selain itu, ke depan, Andi M. Said juga berharap pada ekskavasi tahap berikutnya, pihak BPCB mendapat lebih banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ikut membantu dan bergabung untuk mengungkap situs Kumitir ini. Hari terakhir, dari 30 hari kita ekskavasi, yang kita targetkan itu adalah 30% dari seluruh area ya. Jadi dari 30% ini kita sudah mencapai targetnya. Jadi volume kerjanya untuk ekskavasinya sudah selesai. Nah, hasil sementara kita yaitu kita sudah menemukan talut keliling ya, menjadi panjangnya 312 meter kali 250. Tapi ini pojok yang tenggara sama barat daya itu belum dipastikan karena masih runtuhan. Jadi belum pasti bahwa itu pojok, kecuali timur laut sama barat laut. Selain itu di bagian barat ya, di pertengahan sisi barat itu kita menemukan indikasi pintu gerbang ya. Tapi itu masih perlu kita kaji lagi karena belum dibuka semuanya. Selain itu, jadi pojok barat laut itu kelihatan dia sangat megah. Ya, kemungkinan ada menara pojoknya. Di situ juga ada reliefnya, tapi sayangnya belum bisa kita buka karena masih terhambat dengan masalah kesepakatan, masalah kompensasi lahan dengan pemilik. Pak Said, Ya. Pak Said untuk talut itu kan temannya lagi. Temuan lainnya ini adalah ada kita di bagian tengah, kita menemukan sebuah struktur, ya, kita menemukan struktur yang diduga sebagai candi. Mungkin ini akan tepat dengan hipotesa awal kita bahwa ini adalah sebuah pendarmaan. Itu ditunjang dengan temuan bata, ya, temuan bata yang berukir, ada inskripsinya, dan salah satunya itu menyebut istilah-istilah yang digunakan di dalam tokoh-tokoh tertentu yang sebagai tokoh agama atau rohaniwan pada masa itu. Siapa yang tersebut? Ya, Yang tersebut di situ nama siapa?
dia itu belum jelas siapa, hanya jabatan yang disebut. Pak apa? Pak jabatan? Jadi dang itu kan tokoh tentang pelaku agama atau tokoh agama lah. Dang ada juga menyebut aku, tapi itu belum lengkap karena itu sepotong. Pak, hipotesa naskah negara kertagama sama para raton memang sudah mendekati kenyataan ini Pak, Kumeper atau Kumipir dengan pendarmaan suci itu. Ya, untuk sementara belum bisa kita kaitkan ke situ karena bukti-bukti lain itu belum, kan harusnya kalau dia Maesa Cempaka dia harusnya kan siwa ya. Nah ciri kesiwaannya itu belum kita temukan kecuali ada pecahan arca, jadi fragmen arca yang memperlihatkan ada motif kawung gitu kan, ada laksananya yang berupa vajra gitu kan. Nah kemungkinan itu bagian daripada laksana atau kelengkapan sebuah tokoh siwa, tapi itu masih perlu kita lanjutkan analisanya. Untuk prediksi tahunnya ini era tahun berapa ini? Ya perkiraannya kalau kemungkinan sudah era Majapahit tapi awal. Termasuk yang candinya. Iya termasuk candi. Jadi yang hipotesa pertama bahwa ini tinggalan dari Singasari. Iya, bahwa yang didarmakan di sini adalah Maesa Cempaka adalah penguasa di Singasari, kan bukan berarti waktu meninggal itu langsung didarmakan kan. Nah kemungkinan ini, tapi ini kemungkinan ya, ini belum pas, belum, masih kajian semua, bahwa seandainya raja pertama Majapahit yang mendarmakan kakeknya bisa saja seperti itu kan. Ya bisa seperti itu, tapi ini masih praduga awal. Tapi hipotesa bahwa setiap talut itu adalah permukiman atau candi itu memang benar itu Pak Said. Jadi talut yang ada ini adalah Siti Inggil kan. Jadi Siti Inggil ini adalah sebuah area yang ditinggikan untuk pendirian bangunan di atasnya. Nah untuk ini kami sudah sepakat bahwa ini adalah bagian bangunan suci, bukan pemukiman biasa. Ya, nah seperti itu. Temuan lepas yang ditemukan apa saja Pak di area ini? Jadi temuannya itu banyak sekali potongan-potongan batu candi ya. Ada yang calon makara, ada calon kala, ada pelipit ya, batu-batu. Dan itu banyak di permukaan. Sebagian juga dibagi di makam itu ada kita temukan. Nah, itu selain itu ada juga sumur. Ada sumur yang berbentuk segi empat dari bata kuno gitu kan. Ada juga yang berbentuk lengkung dan ada juga yang menggunakan jobong, dan ini adalah tradisi Majapahit. Kemudian tindak lanjutnya pasca ekskavasi selesai apa? Karena ini ekskavasi baru 30%, jadi kami rencanakan tetap akan melanjutkan tahun depan dengan tenaga dan sumber daya yang lebih besar lagi. Jadi untuk sementara temuan-temuan yang kita anggap penting kita amankan, terutama kotak gali kita akan cungkupi nantinya. Ya. Untuk pengamanannya gimana Pak? Kita akan cungkupi dan kita tetap melibatkan masyarakat untuk pengamanan. Menjaga biar ada benda-benda purbakala yang hilang gitu. Ya, Untuk evaluasi Pak saat ini apa yang ke depan perlu diantisipasi dan dipersiapkan? Nah, memang kami rencana tuh besok akan evaluasi. Yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana, ada dua hal yang perlu. Yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah penting ya, ini adalah sisa-sisa kejayaan Majapahit dulu yang ada di lahan milik masyarakat. Nah itu yang kami harapkan agar masyarakat itu bisa mengerti itu dan mau meminjamkan tanahnya untuk disewa pada saat untuk kegiatan penelitian. Jadi belum tahap untuk pembebasan, tapi memberikan kompensasi bagaimana supaya kita bisa gunakan lahannya untuk kajian lanjutan. Dan yang kedua adalah kita berharap adalah keterlibatan beberapa disiplin ilmu lain supaya kita bisa melihat secara bersama-sama gitu loh. Sudah terbantu oleh teman-teman geofisika ini. Kemarin ini ada Pak Amin juga, jadi sangat membantu kami. Disiplin ilmu yang lain apa ini Pak? Ada filologi, ada kartografi kan. Itu semuanya bisa terlibat, sejarah juga seperti itu kan. Tapi belum terlibatkan gitu, Pak. Tahun ini belum karena Covid. Jadi kita rencanakan tuh ada beberapa universitas. Insya Allah tahun depan ini ekskavasi tahap 3 itu Pak ya. Insya Allah. Kita usahakan 100% gitu. 100% untuk dalam talut. Tapi ini kan Kumiter ini kan bukan hanya yang dalam talut aja, di luar juga masih ada gitu. Untuk anggaran bagaimana Pak? Anggaran tahun depan itu sudah dialokasikan dari Jakarta. APBN Pak ya. Seberapa besar Pak diperhitungkan? Wah saya belum tahu kalau itu. Yang ini aja kita perhitungannya jauh banget kan, melesetnya larinya ke Covid semua. Tapi kalau yang dibutuhkan banyak sekali yang dibutuhkan Pak. Untuk menggali ini saja, ini yang baru 30%.
500 itu aja udah mepet banget. 500 juta. Iya. Karena apa? Yang mahal itu lo menyewa lahan itu. Iya. Tersedot ke sana ya. Ya, itu yang mahal. Yang tadi sehingga ini kenapa kita banyak yang terhalang tidak bisa menggali karena mereka memintanya lebih lagi gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan ada peran serta pemerintah daerah juga gimana kita bisa nego dengan masyarakat. Kan ada NJOP. Ya tidak mungkin kalau hanya menyewa terus melebihi harga NJOP kan gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya.